Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Perkenalkan nama saya Ridho Akbar. NIM saya K1A 2190007 dari Prodi Kepelatihan Olahraga Fakultas Ilmu Olahraga. Kali ini saya akan kali ini saya akan menjelaskan apa sih lompat tinggi gaya straddle. Apa itu lompat tinggi gaya straddle? Lompat tinggi gaya straddle ini atau biasa dikenal dengan lompat tinggi guling perut, lompatan guling perut adalah salah satu gaya dalam melakukan lompat tinggi, di mana badan digulung atau diputar balik saat melewati mistar pembatas. Lompat straddle ini diumumkan pada tahun 1930. Awal pertama kali di Amerika dalam sebuah perlombaan oleh seorang kebangsaan Amerika bernama Jim Stewart. Okay. Hingga saat ini permainan ini sudah semakin dikenal dan sering dimainkan termasuk di Indonesia. Permainan ini pun disambut baik. Beberapa tokoh berhasil dalam mencapai rekor dunia dalam cabang olahraga seperti V. Burmay yang merupakan atlet asal Rusia berhasil mencetak rekor dunia dengan ketinggian 2,23 meter, dan Phil Elvis C. Dumas yang berhasil melompat mistar dengan ketinggian 2,15. Tujuannya agar dapat menerapkan teknik-teknik dasar dalam lompat tinggi dan gaya straddle yang kita pelajarin. Agar kita dapat mengukur kemampuan diri dalam melakukan lompat tinggi gaya straddle baik secara teknik maupun lompat asal tinggi. Agar dapat menciptakan atau menumbuhkan kerjasama antar sesama, agar dapat meningkatkan mengembangkan kesehatan dan kemampuan seni. Model perlombaannya yaitu peserta diharapkan mampu melompat 4 mistar lompatan dimulai dari ketinggian rendah, sedang, tinggi, paling tinggi. Dalam menentukan pemenang untuk lompat tinggi gaya straddle, beberapa orang dipertimbangkan sebagai berikut. Peserta dapat melakukan lompatan mistar 1 mendapatkan skor 1, mistar 2 mendapatkan skor 2, mistar 3 mendapatkan skor 3, dan mistar 4 untuk skor 4. Kemenangan bagi ragu ditentukan oleh jumlah Kemenangan bagi ragu ditentukan melalui jumlah skor yang diperoleh oleh setiap anggota ragu. Teknik dasar. Nah ini ya, disuruh deh. Tadi mati. Teknik dasar dalam gerakan melompat. Satu, pembelajaran gerak awal menolak posisi badan di atas mistar dan mendarat menggunakan mistar yang dipasang rendah. Latihan ini dilakukan berkelompok. Pembelajaran gerakan awal menolak posisi badan di atas mistar dan mendarat mistar yang digunakan miring. Pembelajaran gerak awal menolak pada dasar mistar yang digunakan berdasar datar rendah hingga tinggi. Oke teman-teman, kali ini saya akan memberitahu teknik melakukan lompat tinggi gaya guling atau straddle. Secara umum, keterampilan teknik lompat tinggi gaya straddle terdiri dari atas awalan, tolakan, sikap tubuh di atas mistar saat melayang, dan pendaratan. Oke, kali ini saya akan memberitahu penjelasannya tentang teknik keterampilan pada lompat tinggi gaya straddle. Awalan. Gaya straddle yang dilakukan pada awalan ini adalah jika pemain melompat bertumpuh dengan kaki kanan. Maka awalan dari samping atau searah serong kanan, dan begitu juga sebaliknya bila bertumpuh dengan kaki kiri. Maka awalan dari serong kiri, awalan lompat tinggi. Gaya straddle ini dilakukan dalam garis lurus yang menyerong dari permukaan depan matras. Pendaratan dengan sudut yang disarankan adalah sekitar 20 hingga 30 derajat dari garis lurus matras. Untuk melakukan awalan ini, perlu dilakukan dengan kecepatan yang tinggi, karena diperlukan momentum agar badan dapat melewati mistar. Tolakan. Kaki yang digunakan sebagai tolakan haruslah kaki yang terdekat dengan mistar atau kaki bagian dalam. Selain itu, kaki harus diayunkan dengan kuat ke arah depan atas agar dapat terangkat secara maksimum. Sikap tubuh di atas mistar saat melayang.
Setelah melalui proses tolakan, maka badan akan terangkat melayang di atas mistar. Posisi badan dibuat tidur telungkup dan sejajar dengan mistar, sedangkan kedua kaki dalam posisi kangkang atau straddle. Bagian kepala dan lengan yang sepihak dengan kaki diayunkan turun terlebih dahulu dengan posisi kepala terus menukik ke bawah atau dive straddle, lebih rendah dari pinggul. Lakukan hal tersebut sambil terus berguling ke kanan meluncur ke bawah. Pendaratan. Pada saat melakukan pendaratan, kaki tumpuh yang pada saat itu belum melewati mistar atau masih dalam keadaan tertekuk lutut dapat digerak dengan dua cara, yaitu pertama kaki atau paha ditarik, dibuka atau dilurus atau ditendang ke belakang atas. Cara ini dilakukan dengan satu kaki, biasanya disebut sebagai kaki bebas atau kaki ayun. Dan cara kedua, dengan cara tangan secara bersamaan, terus berguling menjauhi mistar. Pada saat proses pendaratan, badan berputar ke kanan dalam posisi menghadap ke atas sebelum meluncur dan punggung meluncur terlebih dahulu. Peraturan perlombaan lompat tinggi. Beberapa peraturan dalam perlombaan lompat tinggi adalah sama seperti permainan biasanya, yaitu badan diayunkan melewati mistar dan mendarat secara mulus. Terdapat beberapa peraturan khususnya. Standarisasi dalam perlombaan lompat tinggi diantaranya adalah sebagai berikut. Mistar lompat. Dalam permainan lompat tinggi, pengguna mistar sebagai pembatas ketinggian umumnya dibuat dengan bahan kayu dengan berbentuk bulat atau segitiga. Memiliki diameter sekitar 25 mm hingga 30 mm. Panjang mistar pada perlombaan lompat tinggi adalah antara 3,98 meter sampai 4,02 meter dan berat maksimal mistar lompat adalah 2,2 kg. Untuk penampang mistar lompat tinggi berbentuk bulat dan permukaannya haruslah datar dengan ukuran 3 cm x 15 cm x 20 meter. Untuk lintasan awal. Secara umum, panjang lintasan awal perlombaan lompat tinggi adalah tidak terbatas, namun memiliki panjang minimal yaitu 5 meter. Tiang lompat. Tiang lompat untuk tiang permainan lompat tinggi tidak ada ketentuan khusus. Selama tiang dapat dipakai, kokoh, cukup tinggi, dan mudah memasang mistar dengan 5 atau 10 cm. Tempat mendarat. Untuk tempat mendarat permainan lompat tinggi memiliki tempat mendarat dengan ukuran minimal 3 x 5 meter dan dapat ditutup dengan matras lompat atau karet busa sebagai pengalas lompat dan ketinggian matras 60 cm dan di atasnya itu pun oleh matrasnya yang tebal 10 sampai 20 cm.